Anda masih bersama Sergap, seorang pencuri beraksi pada sebuah rumah makan di Temanggung, Jawa Tengah. CCTV merekam saat pelaku beraksi dan berhasil mencuri sejumlah uang dari mesin kasir. Seorang pencuri masuk ke sebuah rumah makan di Temanggung, Jawa Tengah. Kondisi yang kosong karena libur lebaran membuat pelaku leluasa beraksi. Sejumlah barang elektronik dan uang yang tersimpan di mesin kasir dibawa pelaku. Agar terkesan tidak ada pencurian, pelaku bergerak hati-hati. Hasil curian digunakan untuk membayar hutang. Kamu lompat atau gimana? Terus rencananya mau dibuat apa itu? Barang-barang curiannya dijual. Sejumlah barang bukti diantaranya TV 50 inch disita polisi. Pelaku merupakan seorang residivis dan telah 5 kali masuk penjara. Kemudian setelah TV, kemudian speaker aktif, kunci krisbo ini lengkap juga dibawa. Jemper pun mau. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Hartono melaporkan. Diduga akibat sopir mengantuk, 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Banyumas, Jawa Tengah. Usai kejadian, 1 korban tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebuah minibus ringsek usai terlibat kecelakaan beruntun 3 kendaraan di Jalan Raya Kemeranjen, Sumpiu, Banyumas, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, 1 korban minibus asal Kebumen, Jawa Tengah tewas setelah dibawa ke rumah sakit. Peristiwa berawal saat minibus yang dikemudikan warga Kebumen dalam perjalanan menuju Tegal. Tepat di atas jembatan Tipar, minibus tersebut oleng hingga masuk ke jalur berlawanan. Naas pada saat bersamaan, melaju truk yang menuju Yogyakarta. Jarak kedua kendaraan yang terlalu dekat membuat kecelakaan tak bisa dihindarkan. Sementara dari belakang minibus melaju sebuah sedan yang dikemudikan warga Jakarta. Sedan pun menabrak minibus. Kendaraan Kalia datang dari arah barat karena supir mengantuk. Kemudian dengan kecepatan kurang lebih 80 sampai 90 km per jam, sehingga menabrak truk yang datang dari timur. Usai kejadian, 4 korban luka dibawa ke Rumah Sakit Medika Lestari, Banyumas. Di lokasi itu, jadi yang depan itu yang mobil saya itu ngantuk, supirnya ngantuk, saya di belakangnya, dia nabrak truk, saya nggak berani ngindar ke kiri karena takut penumpang saya parah. Kasusnya ditangani Satlantas Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayyubi melaporkan. Seorang bocah perempuan berusia 5 tahun, warga Kota Mobagu, Sulawesi Utara tewas diduga dianiaya oleh orang tuanya. Ditemukan sejumlah luka lebam di sekujur tubuh korban. Korban meninggal saat berlibur ke rumah ayahnya yang telah berpisah dengan ibunya. Tiba di rumah duka, keluarga justru menemukan sejumlah luka lebam pada tubuh korban. Keluarga curiga korban tewas secara tidak wajar dan berencana melakukan otopsi. Ken, ayah korban beserta istrinya SW dan orang tua SW diamankan di Mapolres Kota Mabogu. Timbul memar-memar begitu. Memang DP badan semua memar kasihan Pak. Baru di sini kena lubang, baru di belakang kayak ada benda tusukan. Kita mau proses supaya orang puas. Kalau nyak mau proses kita sendiri nyak puas kasihan Pak. Aduh, bagus beli mana tahu nih adik. Korban dievakuasi ke RSUD Bayangkara Manado untuk diotopsi. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Risnan Anyus melaporkan. Pembunuh janda terikat di toko di Tasikmalaya, Jawa Barat ternyata mantan suami korban. Pelaku dendam karena digugat cerai korban dan tidak diberi uang dari hasil usaha bersama. Zahur Ul ditangkap polisi setelah terbukti membunuh Juju Juwariah, mantan istrinya, di sebuah ruko Kota Tasikmalaya. Zahur mengakui membunuh Juju setelah sempat bertengkar. Zahur dan Juju sebelumnya bertemu di Malaysia saat sama-sama sebagai tenaga kerja asing, kemudian menikah dan tinggal di Kota Tasikmalaya.
Namun 3 bulan lalu, Juju menggugat cerai Zahur setelah menikah selama 3 tahun. Tersangka dendam karena dicerai, dan yang kedua merasa dendam karena tidak dibagi hasil usaha atau hasil harta gono gini. Karena antara korban dan tersangka ini sudah bercerai selama 3 bulan. Modus operandi yang dilakukan, tersangka masuk ke dalam tempat tinggal korban, kemudian mengajak untuk korban kembali rujuk. Tersangka ditangkap di wilayah Ciamis saat berobat karena mengalami luka. Penangkapan tersangka setelah polisi memeriksa 6 saksi. Barang bukti dan alat bukti yang lain semuanya saling terkait. Dan selanjutnya hari itu juga, hari Selasa kurang lebih pukul 13.00 kurang lebihnya, di hari yang sama dengan peristiwa pembunuhan yang bersangkutan kami amankan ke Polres Tasikmalaya untuk kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Dari hasil otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sukarjo, Kota Tasikmalaya, pada jasad Juju Juariah ditemukan sejumlah luka di leher, dada, dan tangannya serta kedua kakinya diikat dengan lakban. Tewasnya korban diketahui setelah keponakannya membangunkan korban dari tidur. Korban didapati tertutup bantal. Menurut keluarga, korban memiliki masalah dengan mantan suaminya. Dikenal baik orangnya, Bu? Baik. Gaul sama tetangga. Ibu namanya lengkap teh? Bu Nani. Bu Nani ya? Siswa sebayana, Bu? 50, hampir habis. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. 2 bocah berusia 7 dan 6 tahun di Magelang, Jawa Tengah ditemukan tewas di galian septic tank. Mereka tercebur saat sedang bermain di sekitar lokasi. Dua bocah berusia 7 dan 6 tahun warga Dusun Bojong, Salaman, Magelang, Jawa Tengah ditemukan tewas di galian septic tank dalam 3 meter. Kedua korban diduga tercebur saat bermain di sekitar lokasi bersama satu rekan lainnya. Mengetahui kejadian tersebut, salah seorang rekan korban lapor ke orang tua korban. Korban diduga tewas tenggelam. Karena kedalaman itu mungkin hampir sekitar mencapai 3 meter. Nah, itu saya sampai sini, yang satu sudah bisa diangkat. Nah, yang satunya itu belum. Nah, akhirnya dengan bantuan bambu, akhirnya spontan saya langsung masuk ke kolam tersebut, yang ternyata saya tidak bisa sampai dasar karena kedalaman itu mungkin hampir sekitar mencapai 3 meter. Anak itu kan bermain di seputaran sini, Pak. Seputaran lokasi ini. Kemudian anak kecil depan sana, anaknya Bu Jamiyah itu umur kurang lebih 7 tahun juga. Itu berteriak kalau ada anak yang kejebur di kolam. Kedua korban langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Komplotan pencuri terekam CCTV membawa kabur sepeda motor di Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku menyisir setiap rumah warga dan mencuri motor yang terparkir di depan rumah. CCTV merekam aksi komplotan pencuri motor menyisir setiap rumah warga di Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam satu malam, kawanan pencurian sepeda motor beraksi di 2 lokasi. Pelaku berjumlah 6 orang mengincar motor yang mudah dicuri. Hanya dalam waktu 3 menit, pelaku membobol kunci kontak 2 sepeda motor.